satu bangsa Tuhan, masyarakat dimanapun kami tinggal. Kami mau tetap pegang janji Tuhan, kami mau tetap berharap kepada Engkau. Pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, kami mau datang beribadah, kami mau naikkan pujian kami, syukur kami, dan kami mau duduk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita pagi hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena
Shalom jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar sebagian firman-Mu. Urapi kami Tuhan, sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita semua belajar di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, adalah bertahan dan berbuah. Bagaimana seorang anak Tuhan yang diset oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang mampu bertahan, justru bisa berbuah. Ini adalah pribadi yang memang Tuhan sendiri siapkan pada kondisi dan situasi seperti sekarang ini. Anak Tuhan mampu bertahan dan berbuah dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Saya pikir selama waktu ini, atau di dalam beberapa dekade, 4 dekade, kita baru merasakan situasi yang sesulit seperti ini. Situasi ekonomi, situasi kesehatan, pendidikan, usaha, hampir di semua sektor kita merasakan akibatnya. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk melihat lebih jauh. Dan memang berat, apalagi bagi generasi-generasi yang telah memasuki usia yang tidak produktif. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita belajar beberapa waktu yang lalu seri tentang bagaimana Abraham melihat dan apa yang dia lihat, dia miliki. Ada 7 seri, kalau saudaraku masih ingat, dari seri-seri itu tentu menolong kita untuk kita memahami perkara ini. Kita belajar tentang bertahan dan berbuah dari hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah planted atau ditanam. Mazmur 92 ayat 13 itu mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Tapi yang pertama saya ingin menekankan kepada ayat bagian A saja. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Penting bagi setiap kita, di mana saudara dan saya ditanam. Persoalan ditanam, kalau kita melihat firman Tuhan, siapa penaburnya sebenarnya? Penaburnya bisa hamba-hamba Tuhan, bisa siapa saja termasuk Tuhan sendiri. Tetapi bagaimana benih yang ditabur itu akan jatuh di tempat yang sesuai untuk pertumbuhan benih itu. Itu tergantung dari medianya. Kalau firman Tuhan katakan ada yang jatuh di jalanan, karena di jalanan bukan disetting untuk menanam benih, maka burung-burung datang dan mengambilnya. Kemudian dijatuh di tanah yang berbatu. Bebatuan tidak bisa menerima benih itu karena tidak ada media yang cukup untuk menolong benih itu bertumbuh. Dia cepat bertumbuh, tanahnya tipis, akarnya mengenai batu, sebentar terkena cahaya matahari, dia akan mati. Ada yang jatuh di tempat semak duri. Semak duri berbicara tentang dunia dan kekayaan. Dan kalau saudara tahu bahwa kekhawatiran akan dunia ini, maka akan menghimpit benih itu. Dan pertumbuhannya terganggu dan dia mati. Kemudian yang ketiga jatuh di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat.
Ini berbicara tentang media benih itu untuk bertumbuh. Ini berbicara tentang hati kita, hati saudara dan hati saya. Bagian Tuhan, bagian hambanya menabur, bagian kita adalah menyediakan hati kita. Apakah hati kita siap untuk ditaburi benih? Kalau kita siap, maka benih itu akan bertumbuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya hati kita memang harus kita jaga, saudaraku. Sehingga pada waktu ditanam dan kita ditanam oleh Tuhan, artinya kita masuk dalam rencana Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, maka firman itu akan bertumbuh. Bait Tuhan berbicara tentang tempat bersemayam Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeskiel 47 ayat yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Bicara tentang air, saudara tentu ingat pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan wanita Samaria. Pada waktu itu jam 12 siang sedang menimba air. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di Yohanes 4 ayat 10? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ternyata air yang keluar dari bait suci itu, dan bait suci itu sekaligus sebagai sumber mata air, adalah air hidup. Air yang membawa kehidupan. Jadi ada air di bait suci yang adalah air hidup. Kalau kita konteks bait suci saat ini, siapa saudara? Di tengah-tengah kita tidak bisa beribadah berkumpul di tempat, di gereja, tetapi kita masing-masing bisa menikmati firman Tuhan di rumah, maka bait suci itu adalah saudara dan saya. Bisa enggak bait suci itu akan dipakai oleh Tuhan? Akan menjadi sumber yang mengalirkan air kehidupan. Sehingga bagi setiap pribadi, orang lain yang membutuhkannya akan mendapatkan kesegaran di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kekeringan, kelangkaan, apa saja yang langka? Masker, hand sanitizer, vitamin, saudaraku bisa sebutkan apa saja yang langka. Tetapi di dalam Tuhan ada penyediaan. Apa itu? Air hidup. Kita masuk ke bagian yang kedua, flourish, bertunas. Di Mazmur 92 ayat 13 bagian B, akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas awal dari pertumbuhan dari tanaman ini. Mazmur 92 ayat 12 mengatakan demikian. Bagian A. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, pertumbuhan pohon korma dari biji korma itu ternyata mengalami proses yang cukup waktu, cukup perjuangan untuk dapat menghasilkan tunas. Biji korma akan ditindih di bawah batu yang cukup berat dan dia akan mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama adalah pertumbuhan ke bawah. Dia akan menghasilkan tunas-tunas akar. Setelah cukup kuat akarnya, baru dia akan menghasilkan tunas batang. Dan ketika tunas batang itu mulai bertumbuh, maka batu yang ditindihkan itu terangkat dan terguling.
artinya proses pertumbuhan yang Tuhan harapkan lewat kehidupan kita. Biarlah kita tenang dulu, pertumbuhan kita adalah ke bawah dulu, kita berakar kuat, baru kita bertumbuh ke atas. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu bagaimana diri kita perlu dikenal, diri kita perlu diketahui, bagaimana supaya menjadi terkenal. Hal yang paling penting, lewat proses pertumbuhan, kita bertumbuh dalam ketenangan, keteduhan dulu, bertumbuh ke bawah dulu. Ada amin saudara? Itu pertumbuhan yang Tuhan maksud. Dan itu yang Tuhan tanam. Tuhan menanam itu tepat pada waktu dan saatnya. Kalau Tuhan tanam, maka kita akan ditanam di tempat yang baik, yaitu di bait Allah. Dan kita semua adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Yang ketiga berbicara tentang penetrating the impossibility. Jadi berbicara tentang menembus kemustahilan. Ada hal yang mustahil, bagaimana menembusnya? Perlu kekuatan, pakai kekuatan sendiri? Jawabnya tentu tidak. Kita pakai kekuatan Tuhan. Dengan kata lain kita andalkan Tuhan. Dengan cara kita berharap, kita nanti-nantikan Dia. Dan Tuhan pasti bekerja. Mazmur 92 ayatnya yang ke-14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk atau be fertile dan segar, full of growth. Ini saya ambil dari terjemahan Basic Bible, saudaraku. Basic Bible English. Jadi kata gemuk itu be fertile, artinya subur. Bukan gemuk banyak lemaknya, bukan. Ternyata subur. Artinya apa? Di saat tua, di saat tidak dapat produktif, tidak dapat menghasilkan, ternyata di dalam Tuhan mampu untuk menghasilkan. Menjadi subur, menjadi produktif. Ingat lagi kisah Abraham. Di saat tua Abraham dan Sarah, apa yang terjadi? Tidak mungkin secara manusia, secara medis dia akan menghasilkan keturunan. Tetapi apa yang Tuhan katakan terjadi? Ini berbicara tentang terobosan, menerobos kemustahilan. Dan segar, full of growth. Jadi bisa bertumbuh, makin bertumbuh. Tidak ada batasan waktu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk di dalam meditasi. Meditasinya kita ambil dari 2 Raja-Raja 4, ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja 4, ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Dan pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, kisah ini tentu saudaraku tahu di zamannya Nabi Elisa. Ada seorang istri dari nabi, nabinya dipanggil Tuhan. Istrinya sangat terbatas untuk kehidupan. Dan dia punya utang, dia punya anak satu-satunya mau diambil sama penagih utang. Tidak ada solusi, tidak ada jalan. Tetapi ketika bertemu dengan Elisa, Elisa bertanya, apa yang kau punya? Yang dia punya adalah sedikit minyak pada buli-buli. Kemudian Elisa perintahkan, pergi keluar, cari buli-buli yang kosong. Jangan terbatas, jangan dibatasi, cari sebanyak-banyaknya. Berbicara tentang buli-buli yang kosong, berbicara tentang sesuatu yang sudah nggak dipakai oleh orang. Orang mungkin buang, atau kalau diminta ya akan dikasih, karena sesuatu yang kosong. Apa yang dipikirkan dunia hari-hari ini?
Sesuatu yang kadang-kadang tidak ada artinya, sesuatu yang kadang-kadang bagi mereka kebanyakan kurang bermakna, diabaikan. Tetapi justru ketika orang banyak mengabaikan, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk kita memperhatikan, untuk kita mencari, untuk kita mengambil. Karena sesuatu yang tidak dipandang oleh dunia itu diperhatikan Tuhan. Dan ketika Tuhan perhatikan, Tuhan beracara. Dan ketika Tuhan beracara, apa yang dikatakan Tuhan? Masuk ke dalam rumahmu, tutup pintumu. Seperti sekarang kan, kondisi sekarang kan. Kita ini ada aturan pemerintah yang mengimbau untuk physical distancing. Artinya supaya kita membatasi satu dengan yang lain. Ini waktunya kita di rumah. Dan saudaraku di rumah bisa menikmati firman Tuhan pada kesempatan ini. Tutup pintumu. Dan ketika ditutup pintu, Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupanmu saudaraku. Untuk sesuatu yang luar biasa. Yang pada akhirnya menolong hidupmu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku siap untuk mendengar perkara ini. Ini luar biasa sekali. Tuhan tidak mau melakukan show off sekaligus semua orang bisa tahu, tetapi lakukan mulai dari rumah. Ketika saudaraku sekarang ada dalam rumah, percayalah di dalam rumah itu Tuhan beracara. Dan di dalam rumah itu Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya jangan bingung, jangan galau hatimu. Ini adalah kabar baik bagi setiap kita. Dari dalam rumah, Tuhan buat mujizat. Tuhan buat pemulihan. Dan Tuhan buat kesembuhan. Saya ulangi, dari dalam rumah, Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat pemulihan. Dan Tuhan membuat kesembuhan. Apa yang bisa kita aplikasikan dari ayat firman Tuhan ini? Dari firman Tuhan yang disampaikan di hari ini. Kapan kita menghasilkan buah-buah kehidupan? Kapan saudara? Mari kita refleksikan diri kita. Dan bukankah saat ini adalah waktu yang terbaik untuk menghasilkan buah? Dan minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan kepada setiap kita. Bahwa potensi buah-buah itu ada anak Tuhan yang hari ini juga sedang ada di rumah masing-masing. Kesimpulannya, Mazmur 92 ayat yang ke-15, itu merupakan kesimpulannya saudaraku. Mazmur 92 ayat 15, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Banyak orang yang bimbang hari-hari ini, kok banyak hamba Tuhan juga ya yang dipanggil Tuhan, terkena virus ini. Saudara, kita jangan menghakimi. Tetapi bagi kita yang penting adalah, kalau itu semua diluaskan, tentu ada rencana Tuhan. Saya lanjut bacanya. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu gunung batu kita dan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar adanya. Dan ini waktunya nama Tuhan diberitakan. Jadi jangan hanya dengar berita corona saja. Sekarang ini hampir 90% berita itu tentang COVID-19, saudaraku. Perlu saudaraku dengar berita-berita Tuhan. Ayo kita geser. Supaya kita banyak mendengar berita-berita dari sorga. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah waktunya untuk kita menghasilkan buah roh itu. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Saudaraku, inilah waktunya kita bertahan dan berbuah. Bertahan dan berbuah. Bertahan dan berbuah. Menghasilkan buah roh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Di saat orang lain tidak bisa menguasai diri,
Tapi ini waktunya anak-anak Tuhan dimampukan untuk menguasai diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah belajar bagaimana bertahan dan berbuah di dalam firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami ditanam oleh Tuhan. Kami ditanam di bait-Nya Tuhan, yang di dalamnya ada sumber kehidupan, yaitu air kehidupan. Dan Tuhan, kami dimampukan untuk menembus kemustahilan. Dan justru di saat-saat ini, waktunya kami boleh berbuah dari dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Berbuah berlipat ganda lewat kehidupan kami. Tuhan, cover setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada virus yang mempan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom jemaat yang terkasih, berikut ini kita akan sama-sama menyimak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Yang pertama, kita akan sama-sama beribadah online untuk Jumat Agung tanggal 10 April pukul 10 pagi di channel yang sama seperti pagi hari ini. Yang perlu jemaat siapkan adalah yang pertama roti, kemudian anggur untuk perjamuan kudus. Jika Anda tidak memiliki anggur, boleh diganti dengan teh. Jadi perjamuan kudus akan diadakan pada saat ibadah online Jumat Agung dan akan dipimpin oleh Pastor Yosi Sudarmaji. Pengumuman yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melakukan via transfer ke rekening gereja. Informasi nomor rekening dapat ditanyakan kepada saya atau bisa dilihat di grup jemaat gereja WhatsApp. Yang ketiga, berikut ini kita akan sama-sama menyimak data ulang tahun jemaat yang berulang tahun pada minggu sepekan ke depan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Ibu Lani Tanuwijaya pada tanggal 5 April. Selamat ulang tahun untuk Bapak Aro pada tanggal 6 April. Selamat ulang tahun untuk Bapak Andi pada tanggal 10 April. Selamat ulang tahun kepada Bapak Adi pada tanggal 11 April. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun untuk Jeffrey Jonathan pada tanggal 11 April. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman seputar gereja sepekan ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.